Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Oktavia Pratama dengan NIM 2102234. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan sedikit ilmu tentang konsep psikologi olahraga. Sebelum abad ke-19, ketika psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat, psikologi yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti mind, soul atau jiwa, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Menurut Holme tahun 1927. Nah, selanjutnya psikologi olahraga adalah sebuah bidang kajian terapan yang memanfaatkan konsep dan teori psikologi dan menerapkannya dalam aspek aktivitas olahraga seperti aspek belajar, keterampilan, penampilan, pelatihan, dan pengembangan. Penerapan psikologi olahraga dalam aktivitas olahraga diarahkan pada dua tujuan pokok, yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi penampilan fisik individu dan memahami bagaimana partisipasi individu dalam aktivitas olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologis individu. Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai saat ini, psikologi olahraga digunakan untuk dua kepentingan utama. Nah, yaitu kepentingan klinis dan pendidikan, dan yang kedua untuk kepentingan tersebut mendasari adanya pemilihan wilayah kajian psikologi olahraga ke dalam wilayah kajian-kajian di lingkungan pembinaan olahraga prestasi atau psikologi kepelatihan olahraga atau sports coaching psikologi. Pembinaan olahraga masyarakat disebut psikologi latihan atau exercise psikologi, dan olahraga di lingkungan persekolahan disebut psikologi pendidikan jasmani atau physical education psikologi. Nah, selanjutnya sebagai sebuah bidang kajian baru, implementasi psikologi olahraga terkait dan mengait dengan bidang-bidang lain seperti psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikometri. Mencermati situasi dan kondisi aktivitas olahraga yang unik dan kompleks diperlukan aneka pendekatan agar gejala-gejala psikologi yang terjadi dapat dioptimalkan. 4 model pendekatan yang umumnya digunakan adalah yang pertama, model pendekatan individual, sosiologi interaktif, multidimensional, dan pendekatan sistem. Dua model pertama berorientasi pada karakteristik individu, sedangkan pendekatan ketiga dan keempat didasarkan pada premis bahwa aktivitas olahraga terkait dan mengait dengan dimensi eksternal yang lebih luas dan akan mempengaruhi prestasi atlet. Nah, sebagai suatu ilmu, secara umum psikologi olahraga memiliki manfaat yang sama dengan manfaat ilmu pengetahuan, yaitu untuk menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Demikian juga untuk para profesional, guru, dan pelatih olahraga. Manfaat psikologi olahraga dapat merujuk kepada manfaat ilmu secara keseluruhan. Secara umum, ada 6 masalah dan tantangan dalam pengembangan psikologi olahraga di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya pandangan bahwa psikologi olahraga masih merupakan kajian yang kurang penting, dan yang kedua, penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian replikatif dan terbatas jumlahnya. Yang ketiga, partisipasi dalam penelitian dan program terapan yang bertujuan mencari pemecahan terhadap masalah olahraga prestasi sangat terbatas. Yang keempat, terbatasnya para pakar psikologi olahraga. Yang kelima, terbatasnya penelitian yang bersifat komparatif. Dan yang keenam, penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis.
Selanjutnya ada konsep-konsep menurut para ahli. Yang pertama, konsep adalah mental image tentang suatu objek atau makna yang tertangkap berdasarkan ciri-ciri umum yang terdapat pada suatu objek menurut Lutan tahun 2015. Nah, selanjutnya konsep merupakan suatu pengertian umum yang biasanya disusun dengan satu kata simbol atau tanda menurut Chaplin tahun 2009. Nah, konsep diartikan pula sebagai idea underlying a class of things, general notion menurut Homby tahun 2013. Jadi konsep sebenarnya merupakan label dari ide umum yang mengintegrasikan beberapa elemen dari sumber yang berbeda ke dalam suatu gagasan tunggal. Misalnya, seseorang yang mampu bergerak secepat-cepatnya dikatakan memiliki kecepatan, dan kecepatan disebut konsep. Nah, selanjutnya Fulgham tahun 1998 menyebutkan ada dua tujuan utama penerapan psikologi olahraga. Nah, tujuan pertama yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi penampilan fisik individu. Dan yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan, kesehatan, dan kesempurnaan psikologis individu dari masing-masing individu. Secara spesifik, faktor-faktor psikologis yang dimaksud adalah metode dan keterampilan psikologis yang satu sama lain saling berkaitan. Dan metode psikologis adalah teknik atau strategi untuk melatih keterampilan psikologis, misalnya penetapan tujuan, self-talk, mental imagery, dan lain-lain. Sedangkan keterampilan psikologis diartikan sebagai karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga, misalnya motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, interaksi sosial, dan lain-lain. Nah, selanjutnya para psikolog klinis menggunakan psikologi olahraga untuk membantu para atlet-atlet yang mengalami gangguan kepribadian, depresi akut, gangguan pola makan, penyalahgunaan obat-obatan, dan lain-lainnya. Dijelaskan oleh Brewer dan Petri tahun 2002 bahwa keberadaan psikolog olahraga klinis sangat dibutuhkan karena sering dijumpai para atlet-atlet yang mengalami beberapa gangguan atau penyimpangan emosional dan membutuhkan perlakuan khusus. Adapun para psikolog olahraga dengan rujukan pendekatan pendidikan yaitu menggunakan psikologi olahraga baik untuk kepentingan di lingkungan persekolahan, pembinaan olahraga prestasi, maupun dalam pembinaan olahraga kesehatan di lingkungan masyarakat. Ada terdapat tujuan utamanya seperti dijelaskan oleh Zaikowski dan Naylor tahun 2005, diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan mental atlet dengan menerapkan beberapa strategi, teknik, atau metode latihan keterampilan psikologis seperti penetapan tujuan, self-talk, relaksasi, pengelolaan emosi, mental imagery, keterampilan menangani gangguan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Zaikowski dan Naylor tahun 2005 menegaskan juga bahwa psikologi olahraga dapat digunakan untuk membantu para atlet, pelatih, dan timnya dalam upaya memenuhi tuntunan penampilan olahraga. Nah, beberapa contoh aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengukur kelemahan dan kelebihan atlet. Yang kedua, mengelola kecemasan.
yang ketiga isu-isu dan transisi karir, dan yang keempat komunikasi atlet pelatih, yang kelima perlakuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang keenam pengelolaan waktu untuk siswa atlet, yang ketujuh membantu dalam menangani cedera olahraga, dan yang kedelapan membangun tim, dan yang terakhir ada menginisiasi dan menjaga perilaku latihan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun yang lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.